Baik, Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin ke Bang Nurholis. Tadi kan berkali-kali Anda menyampaikan bahwa poligami ini sebetulnya untuk membatasi, bahkan sebetulnya ya ini bentuk larangan secara tidak langsung dalam Al-Quran supaya kita tidak melakukan poligami. Tapi sebetulnya gini, ketika kita lihat bahwa aturan tentang poligami ini ada di Undang-Undang Perkawinan. Betul. Terus dipersempit lagi, dihususonin lagi untuk ASN dengan Pergub nomor 2 tahun 2025 ini. Silakan Bang, seperti apa? Ya, memang aturan tentang poligami itu bukan hal baru, dari Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu sudah ada gitu ya. Lalu kemudian Pergub ini saya tidak tahu reasonnya itu apa gitu ya. Bisa jadi dua hal. Pertama tadi itu ingin perceraian dan perselingkuhan yang tinggi tadi Bu. Selain membuka ruang semakin sempit ya, terrealisasinya poligami begitu. Tapi tadi itu saya tidak yakin banyak aturan itu yang diselewengkan lah gitu. Apalagi salah satunya misalnya dalam soal ini kan harus ada izin dari pimpinannya. Bayangkan kalau pimpinannya juga udah poligami, dia gampang banget ngasih izin kan gitu kan? Ya juga. Gitu. Jadi kalau saya kembali kepada hubungan antara suami dan istri itu harus setara gitu ya. Jadi bukan suami itu istri itu subordinat bagi suaminya. Bagi suami, bukan. Jadi setara begitu. Jadi saya memaknai misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu tidak melulu berarti pemimpin, tetapi juga partner. Jadi suami itu adalah partner bagi perempuan. Nah, oleh karena itu dalam konteks berumah tangga mereka saling bekerja sama. Jadi jika aja persoalan dalam rumah tangga ya harus diselesaikan bersama-sama gitu ya. Rumah tangga itu tidak ada yang sederhana. Yang sederhana itu hanya rumah makan. Nah, oleh karena itu poligami bukan solusi. Baik, jadi gini, sebetulnya negara memperbolehkan itu ya Bang, sekali lagi. Negara memperbolehkan itu artinya. Betul, negara membolehkan. Tidak dilarang dan itu poligami itu. yang saya tidak setuju. Apalagi ini ASN ya. ASN itu kan harusnya memberikan teladan, contoh yang baik bagi masyarakat. Jadi bayangkan kalau ASN kita pada melakukan praktek poligami, maka nanti pada akhirnya di masyarakat biasa yang mungkin dia tidak mampu, bahkan termasuk dalam kategori nafkah katakanlah, memaksakan diri untuk melakukan itu. Nah, itu yang saya khawatirkan gitu. Kekhawatiran ini, Mas Topa, yang menjadi dasar ya dari Pak Nur dan juga tadi sebelumnya juga ada Mas Hussein, ini adil yang sebenar-benarnya adil atau mungkin tidak ada yang dirugikan salah satu pihak, tidak ada subordinat, setara di sini. Jadi kata adil itu ada dalam dua area besar. Pertama ada soal kekuasaan. Dalam konteks Islam ya, penguasa itu milih salah satu, mau adil atau mau dolim. Harus milih yang adil, meskipun prakteknya susah. Dua, poligami. Nah, Anda mengaku kan prakteknya susah kan? Loh, nggak apa-apa. Syariatnya yang penting, tujuannya kemaslahatan. Manusia katakanlah haji wajib bagi yang mampu. Kira-kira susahnya? Susah bagi orang miskin. Jadi yang mampu itulah yang diwajibkan untuk haji. Poligami ya rata-rata gini. Syariat itu bertahap. Ya tadi ingat saya soal bertahap itu. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai kemampuanmu, itu namanya bertahap untuk menjalankan syariat. Tapi untuk kemaksiatan dia nggak tanpa syarat dan ketentuan berlaku. Contohnya kemaksiatan. Nggak ada, pokoknya saklek, harga mati, dilarang kemaksiatan itu. Berzina dilarang, dekat aja nggak boleh kan? Tapi poligami ada syarat dan ketentuan berlaku. Karena apa? Itu. Tidak semua orang mampu melakukan keadilan itu. Jadi Islam itu sangat adil, sangat bagus bahasanya. Lalu soal ASN sekarang ya, dikatakan apa? Kalau semua ASN itu sebagian pada poligami, apakah nanti tidak menjadi itu? Bukan soal itu. DKI itu informasi saya terima tadi sore, saya dapat WA dari Pemprov itu. Jumlah ASN-nya itu yang laki-laki 6.000, yang perempuan cuma 1.000. Sebenarnya secara logika yang direbut itu yang banyak yang sedikit. Yang banyak karena pilihannya apa? Contohnya orang biasanya bilang poligami itu berlaku karena perempuannya banyak. Tapi DKI kayaknya nggak masuk akal kan? Kayaknya nggak masuk akal kayaknya. Tapi ini antisipasi, mumpung masih 1.000 perempuannya, mumpung masih 6.000 laki-laki. Dicegah dari awal. Pencegahan dari awal. Jadi bukan untuk memadamkan api, enggak. Jadi jangan bilang ini kan nggak penting. Siapa bilang nggak penting? Perzinahan itu kalau dalam undang-undang kan minimal 2 orang saksi melihat, kalau dalam Islam 4 orang harus menjadi saksi, susah. Maka diantisipasi. Bukan ditulis pergubnya untuk mengantisipasi perzinahan, nggak begitu. Baik, dari Bang Nara saya ingin mendengar suara Bang Novel. Kita harus dengar dulu nih suara Bang Novel. Bang Novel,
kalau kita lihat bahwa pergub poligami atau poligaminya sendiri ini kan seringkali dibilang diskriminatif terhadap wanita itu sendiri. Gender. Nah, Anda setuju nggak? Jadi Atau justru malah ini melindungi? Justru malah melindungi pihak perempuan. Karena yakin Islam itu rahmatan lil alamin, bisa merahmati segala kelompok manusia manapun. Nah, justru saya khawatir dan takut dengan adanya penolakan-penolakan poligami yang memang saat ini jumlah wanita lebih banyak. Orang yang menolak Datanya poligami, di mana itu perempuan lebih banyak daripada laki-laki? coba Anda Dari buka mana? saja 1:9, coba Anda buka. 1:9 apa Di maksudnya? dunia ini itu perempuan lebih banyak. Nggak Bang ada, Mustafa semua juga, data kita cobalah sebelum ngomong kayak gitu ngasih data, kasih data ke kita. ya silakan aja buka. Nggak ada data Ya, makanya lebih nanti saya banyak kasih. satu Nanti saya kasih. 1:9 nggak ada. Dari mana Nanti saya datanya? kasih. Jangan sekarang buktikan. Ya, silahkan aja nanti dibuka Mana ada sama-sama. perempuan lebih banyak, laki-laki lebih sedikit? Nggak Lebih- ada. Hampir silahkan sama, saja. angkanya hampir Cuman sama. saya memang- Hanya selisih sedikit aja. Enggak Bukan selisih 1:9, nggak ada. Nggak Faktanya coba mana? Anda buka sendiri. Buktinya, Anda aja tadi nggak bisa kasih kasih bukti. data. Kasih bukti. Anda sendiri tadi nggak bisa Saya- kasih data. ente Artis buka- aja jadi data ya buat ente Anda. buka HP-nya. Anda bagaimana? Ente buka HP-nya, cari Anda ketua Google, katanya mantan ketua jumlah- siber, ketua jumlah- data. Data Anda Loh, ngawur. makanya aneh, Pak. Artis jadiin patokan. Oke. Bagaimana? Nah ini Ah. orang nggak punya. Yang ngawur Anda. Ente ini Iya. Jadi, cuman substansi ngomong yang doang, disampaikan tapi apa, nggak bisa Bang Novel? membuktikan. Jadi Ente gini. punya HP buka, ente Oke. kan orang pinter. Ya ente juga sama. Ente kan buka Kalau itu ditanya Anda, HP-nya, cari Mas Hussein. jumlah Silakan buka, silakan. jumlah wanita dan laki-laki berapa. Ini Coba waktu kalian ini terbatas, semua yang waktu nonton terbatas. buktikan. Oke. Buktikan omongan saya. Waktu terbatas. Silahkan kita buka Jangan bersama. dibilang 1:9. Mungkin Bilang di-highlight. nanti. Jauh banget itu. Anda buka Bang juga tuh Novel. artis tuh yang jadi patokan Anda buka Oke, juga oke, sendiri. Bang Novel. Kok dari artis Ya, Anda ngomongnya? tadi bawa artis Ente data. bilang lebih Iya. banyak Oke, perempuan. sebentar, Mas Hussein, Iya. sebentar. Substansi singkat apa yang ingin Anda teruskan? Perempuan lebih banyak Nggak jelas. Itu asumsi Ya, Anda, jadi apa memang yang maksudnya? memang ini sementara seperti ini saya punya data nanti Oke, silakan oke. dicek. Ah. Ah, itu Poinnya pasti apa? dilindungi, pasti dilindungi. Artinya hati-hati, justru kaum perempuan itu sendiri yang anti poligami bisa mendolimin perempuan itu sendiri. Karena kalau kita melihat perempuan lebih banyak, itu ada hak perempuan untuk dikasihi, dinafkahi, dinikahi, dan dibuahi daripada rahimnya. Nah, kalau memang Ya, satu alasannya lawan mengada-ngada satu, ini. satu lawan Alasannya satu mengada-ngada. terus, itu akan terjadi ketidakadilan dan ketimpangan jumlah. Oke. Akhirnya banyak perempuan yang haknya untuk dinikahi, Poin haknya terdapat. untuk dibuahi Poin ini terdapat. terzolimi. Oke, maksudnya Gitu. terakhir singkat dari Anda. Iya, Maksud gini. yang Anda mengerti yang disampaikan oleh Mas Bang Iya, Novel? dia kan mengada-ngada aja. Oke, Ini so, bisa- lantas apa? Lah Anda tadi Kenapa? mengada-ngada sama. Kenapa? Aduh. Nah, gini. Baik, langsung ke Dibilang Maling, perbandingannya Anda 1 maling banding trak 9. maling, Anda Perempuan, maling trak perempuan maling. lebih banyak Baik, tenang. lebih banyak laki-laki Anda maling daripada trak perempuan. maling. Nah, Ah. maling trak maling dia sendiri yang kawin Oh, lagi. iya. Makanya Poinnya, iya maksud saya jangan mengira-ngira aja lah. Pakai data kalau ngomong perempuan lebih banyak daripada laki-laki Ya, Anda itu tadi pakai datanya data. mana? Oke, Anda datanya datanya mana? cek aja, Artis yang cek mana? aja Saya di juga Google, cek saja. cek Oke. aja di Ya, Google. jadi saya juga Itu sama. data, Cek aja, data cek aja. di negara pun Buka Indonesia sekarang, pun buka. ada di sini. Buka Baik, sekarang, baik. buka. Silakan Buka dibuktikan. sekarang. kita bisa sampai pagi kalau kita mau buka-bukaan data ya Bapak Iya. ya. Tapi sayangnya waktu juga lah yang menjadi akhir Iya. perjumpaan dan diskusi kita pada malam hari ini yang Betul. cukup hangat, cukup konstruktif Boleh, juga. silakan berdiri, Bang. gitu. Mari kita ajak narasumber kita ke depan. Ya. Perdebatan itu penting Betul. dalam suatu permasalahan. Jadi jangan dihindari sebuah perdebatan. Silakan Pak Nurholis dan juga Tapi Mas sekali Hussein. lagi Rivi, terkait dengan tema kita kali ini soal Ya. poligami, syarat dan ketentuan berlaku ini berkali-kali Ada saya SKB ya? Ya, saya ulangi berkali-kali karena memang tidak mudah. Banyak aturan yang termasuk ketika kita melihat Pergub DKI Betul. nomor 2 Dan tahun itu benar-benar 2025, syaratnya luar biasa berat. Baik, semua kita kembalikan kepada pemirsa. Dan ini sekaligus menjadi akhir persoalan kita di Dua Sisi malam hari ini. Saya Arif Fadil. Saya Aditya Nugroho pamit undur diri, sampai jumpa pada Kamis mendatang pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.